Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi mahkami kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Turnuhun kami sampaikan kepada Teh Hasna yang memberikan waktu kepada kami, dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh peserta yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang solih solihah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini mungkin 15 menit ke depan kita sedikit membicarakan tentang sahabat Nabi ya. Jadi kita ini harus banyak-banyak menggali tentang kisah-kisah sahabat hingga akhirnya kita berharap kepada Allah menjadi orang-orang radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi para sahabat itu gelarnya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Gitu ya. Allah ridho kepada para sahabat, begitu pun sahabat ridho terhadap apapun menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Masya Allah ya. Jadi dan memang sifat ridho ini teh perlu sama-sama kita miliki gitu teman-teman ya. Dan nanti kita juga akan membahas tentang salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Musa al-Asy'ari insyaallah. Namun sebelum ke sana ada sebuah hadis menyampaikan khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Gitu ya. Jadi sebaik-baik generasi itu adalah generasi di zaman Rasulullah SAW gitu ya. Jadi sebaik-baik generasi itu ya berada di generasi Rasulullah SAW hingga akhirnya patut sama-sama kita ini mencontoh generasi tersebut gitu ya. Hingga akhirnya kita menjadi generasi berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita juga menjadi bagian dari generasi terbaik tersebut. Kalau kita membiasakan mengikuti siroh-siroh para sahabat tersebut. Masya Allah ya. Yang pertama kita bahas sedikit tentang Abu Musa al-Asy'ari ini. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini adalah seorang sahabat asalnya dari Yaman ya. Jadi dari Yaman gitu ya. Dan beliau itu hingga akhirnya dari Yaman, kalau nggak salah beliau itu terdampar ke negeri Habasyah ya. Dan ketika terdampar di negeri Habasyah bertemu dengan utusan Nabi Muhammad Abdullah bin Ja'far kalau nggak salah ya, di Habasyah tersebut. Dan ketika di sana ternyata dia tertarik untuk bertemu dengan Rasulullah SAW hingga akhirnya datanglah beliau dengan yang lainnya, kalau nggak salah ada 50 orang datang ke Mekah khusus ingin datang kepada Rasul dan ingin mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah ya. Dan ini Abu Musa al-Asy'ari ini ada sebuah kisah yang mungkin sama-sama kita perlu mengetahui tentang sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini selain dia itu adalah ahli Al-Quran, dia juga adalah rawi hadis ya. Kurang lebih ada 360 hadis yang Abu Musa al-Asy'ari ini sampaikan atau tuliskan ya, seperti itu. Sedikit nyari tentang kisah Abu Musa al-Asy'ari. Jadi ini suara beliau itu mazamir min mizmaron min mazamir Ali Daud. Jadi suaranya itu suara Abu Musa ini adalah suara yang bagus sekali suaranya. Hingga aja suatu ketika, jadi Rasul itu, Bapak Ibu semuanya ya, Rasul itu biasa sepertiga malam itu beliau itu suka ronda. Masya Allah, coba suka ronda ya. Jadi pemimpin itu sebenarnya, teman-teman bukan ingin dilayani sebenarnya. Kalau kisah sahabat itu ya, kalau kisah sahabat dan Rasul itu, tapi yang namanya pemimpin itu adalah melayani. Masya Allah ya. Jadi dalam hadis sampaikan Sayyidul Qaum khadimuhum. Sayyidul Qaum, pemimpin sebuah kaum itu khadimuhum. Dia tuh melayaninya.
Jadi kalau kita ingin jadi seorang pemimpin bukan ingin dilayani ya, tapi apa? Ingin melayani. Nah, masya Allah ya. Bahkan luar biasa. Rasul itu bukan memerintahkan ronda, tapi beliau sendiri yang ronda, gitu ya. Dan ternyata masya Allah, ketika dalam ronda tersebut, gitu ya, beliau mendengar sebuah rumah dan rumah tersebut membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan suara tersebut begitu indah sekali. Masya Allah ya. Hingga akhirnya pada waktu siang Rasul menyampaikan, wahai Abu Musa al-Ash'ari, gitu ya, sungguh aku telah mendengarkan suara yang begitu indah dari kamu, hingga akhirnya coba bacakanlah bacaan itu kepada aku. Masya Allah ya. Jadi Nabi itu ingin dibacakan bacaan Al-Quran dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari ini. Tapi Abu Musa itu menyampaikan, ya Rasul, seandainya aku tahu engkau mendengar bacaan saya, mungkin saya akan lebih bagus lagi bacaannya. Coba, Masya Allah ya. Maknanya berarti, ikhwatal iman rahimakumullah, itu bacaannya tidak beliau keluarkan semuanya. Masya Allah ya. Makanya ini juga menjadi dalil kepada kita bahwasanya baca Al-Quran itu harus mengeluarkan suara terbaik. Zainul Quran bi aswatikum. Jadi hiasilah Al-Quran dengan suara-suara terbaik kita ya. Makanya salah satu adab membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Masya Allah ya. Hingga akhirnya ya beliau membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacaannya itu begitu bagus ya di Abu Musa ini ya. Tapi selanjutnya juga ada selain beliau juga adalah ahli Al-Quran, tadi juga perawi hadis ya, Masya Allah. Beliau juga ternyata mempunyai amanah besar ketika di zaman Umar bin Khattab. Apa amanah besarnya? Beliau menjadi gubernur di Basrah. Basrah itu di Irak ya, kalau salah ya. Masya Allah. Jadi berarti beliau itu seorang orang yang berilmu, bukan hanya berilmu, tapi apa? Dia juga seorang pemimpin, coba Masya Allah ya. Nah makanya ini jadi ibroh untuk kita semua gitu ya. Ya orang-orang yang berilmu itu bukan hanya dia bisa mengajar saja, bukan hanya dia bisa menyampaikan saja, tapi mungkin saja jadi seorang pemimpin ya, Masya Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu sebentar ini mah ya 5 menit lagi, sedikit saja menyampaikan hikmah di akhir ini ya. Yang pertama adalah hikmah yang tadi saya bacakan adalah yang pertama adalah Al-Quran harus dibaca dengan hati ya. Mungkin suara yang indah hanyalah hiasan, yang paling penting adalah hati yang khusyuk ya. Jadi baca Al-Quran baca Al-Quran itu bukan hanya dibaca dengan bagus saja, tapi yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari adalah membaca Al-Quran dengan perenungan-perenungan ya. Dan juga Abu Musa al-Ash'ari ini dalam kehidupannya bukan mencari sebuah popularitas ya, tapi beliau itu ingin mendapatkan derajat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya juga seorang penghafal Quran itu harus memiliki akhlak yang mulia. Kalau kita lihat kisah Abu Musa al-Ash'ari ini adalah sahabat yang luar biasa ya. Dan yang keempatnya, setiap kita memiliki kelebihan, maksimalkan kelebihan tersebut untuk jadi seorang dai. Misalnya kalau di sini mungkin ada Bu Hajah Anke ya. Ya, jadi apapun kelebihan kita, jadikan kelebihan tersebut jadi bernilai dakwah gitu ya. Nahnu du'at qabla kulli syai gitu ya. Jangan sampai Allah memberikan likulli syai'in maziyah, Allah memberikan maziyah kepada kita, tapi maziyah tersebut bukan untuk berdakwah. Bukan untuk menyampaikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksimalkan kalau Allah memberikan kelebihan kepada kita, jadikanlah kelebihan tersebut dalam rangka dakwah. Bahkan Imam Hasan Al-Banna pernah menyampaikan, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini adalah seorang dai sebelum apapun itu. Di sini mungkin ada yang profesinya jadi seorang guru. Jadi seorang guru yang dai. Kita mungkin di sini ada seorang trainer. Jadikan pribadi-pribadi trainer yang seorang dai. Gitu, Masya Allah. Jadi maksimalkan ya khatal iman rahimakumullah.
kita ini bukan hanya sebatasnya saja. Jadikan pribadi-pribadi kita ini adalah pribadi yang senantiasa mengajak orang lain ke jalan kebaikan. Dan itulah salah satu kisah yang diambil dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari ini. Dan insya Allah kalau saya mah khusus setiap pertemuannya akan membahas salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudh masafa wa dama qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustadz Ali atas kisahnya tentang Abu Musa al-Ash'ari. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari yang tadi sudah Ustadz Ali sampaikan. Em, Mungkin sekian ya karena tidak ada yang diskusikan walaupun hari ini cukup ramai. Alhamdulillah dari tim Hore banyak yang hadir ya. Hatur nuhun kepada yang sudah hadir, sahabat Alki. Mungkin kita tutup saja pertemuan Karom hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, lalu dilanjut doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Oh iya, ada kajian mulia juga, betul. Ya, terima kasih kepada yang sudah hadir dari tim Hore, Kajian Mulia, peserta Guru Ngaji Nusantara, dan tim Alki. Saya Hasna Nur Afifah pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Karom esok hari di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.